Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1471 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Tawarik, pasal 25, ayat 1 dan ayat 2. 2 Tawarik pasal 25 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Amasya menjadi raja di Yehuda. Amasya tadinya orang yang taat pada firman Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi sayang tidak dengan segenap hati. Ini masalahnya. Tuhan memberikan Amasya kekuasaan atas Yehuda dan memberikan kemenangan yang gemilang dalam peperangan ketika Yehuda melawan Edom. Tetapi sayang, ketika Tuhan memberikan Amasya kemenangan dalam perang itu, Amasya lupa kepada Tuhan. Bahkan sepulangnya dari peperangan itu, Amasya bukannya memberikan korban syukur kepada Tuhan, Amasya malah mendirikan korban kepada Allah atau ilah lain. Allah Bani Seir. Dia sujud menyembah kepada Allah lain. Padahal Tuhanlah, Allah Israel lah, yang memberikan kemenangan kepada Amasya. Inilah yang membuat Tuhan murka kepada Amasya. Mari kita lihat ayat 14 sampai ayat 16. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, "Mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasehat raja? Diamlah! Apakah engkau mau dibunuh?" Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak di antara kita sama seperti Raja Amasya ini. Waktu belum jadi apa-apa, waktu susah, miskin, mengandalkan Tuhan, cari Tuhan, rajin beribadah, taat pada firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Sehingga Tuhan memberkati hidup kita dengan luar biasa. Tetapi ketika kita ada dalam keberkatan itu, saudara, ketika kita sudah diberkati dengan luar biasa, baik itu kehormatan, kekuasaan, dan kekayaan, ada berapa banyak orang yang tergelincir dengan berkat-berkat itu.
Mereka menjadi lupa kepada Tuhan yang sudah membawa mereka kepada puncak kejayaan. Mereka menganggap bahwa segala berkat yang mereka dapatkan itu berasal dari kepintaran, kehebatan, dan hasil dari kekuatan mereka sendiri. Mereka menjadi lupa kalau semua yang mereka dapatkan, mereka miliki itu adalah semua berkat dari Tuhan. Mereka seketika lupa kepada Tuhan, si pemberi berkat itu, dan akhirnya mereka menjadi sombong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan ini tentang Raja Amasya ini, saya melihat Amasya ini orangnya kurang ajar, tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Betul? Gimana tidak kurang ajar? Tuhan loh yang kasih dia kemenangan dari Edom. Tapi pas sudah menang, bukan Tuhan yang dia sembah, tetapi Allah asing yang dia sembah. Dia bersujud dan membakar korban untuk Allah asing itu. Bagaimana Tuhan gak murka kepada Amasya? Tuhan Allah Israel yang memberi dia kemenangan. Tetapi yang dia puja-puji justru Allah asing. Tuhan menyerahkan Amasya kepada Yoas. Konteks pada saat itu, kalau musuh dikalahkan dan ditangkap oleh pihak musuh, lebih baik mati dibunuh daripada hidup-hidup ditangkap oleh musuh. Kenapa? Karena kalau saudara ditangkap musuh, saudara akan dipermalukan dan akan menjadi bahan tertawaan di depan rakyat musuh saudara. Saya percaya Amasya sungguh dipermalukan Tuhan dengan cara menyerahkan Amasya kepada Yoas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah bahayanya. Kalau kita mengasihi Tuhan tetapi tidak dengan segenap hati. Tuhan tidak suka dengan orang yang mengasihi Tuhan tetapi setengah-setengah, tidak dengan segenap hati. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Amin. Haleluya. Segenap berarti seluruh, semua yang kita miliki. Kita berikan yang paling terbaik buat Allah kita. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Haleluya. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Amin. Saudara lihat, Raja Amasya mengasihi Tuhan tapi tidak dengan segenap hati. Ada berapa banyak orang Kristen seperti Amasya yang tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya saudara pernah mengalami bagaimana sakitnya. Saudara sudah mencintai seseorang tapi ternyata dia tidak mencintai saudara. Atau cintanya itu hanya sekedar, hanya separuh, tidak segenap hati. Pasti saudara sakit rasanya. Karena saudara bisa saja dipermainkan orang itu karena dia tidak segenap hati mengasihi saudara. Saya mau tanya bagaimana perasaan saudara? Pasti saudara kecewa, betul? Apalagi Tuhan. Tuhan murka kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan tapi tidak dengan segenap hatinya. Makanya Tuhan gak suka lihat orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka betul mengasihi Tuhan, tapi tidak dengan segenap hati. Siapa ahli Taurat itu? Ahli Taurat itu orang yang tahu firman Tuhan. Tetapi sayang mereka tidak pintar mempraktekkan firman Tuhan itu. Kenapa? Karena mereka tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Siapa orang Farisi itu? Orang Farisi itu orang yang mau memperlihatkan diri mereka kepada orang bahwa mereka adalah orang yang taat menjalankan ibadah. Tapi sayang mereka tidak punya hati. Mereka tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Makanya orang Farisi, ahli-ahli Taurat senang sekali mempersalahkan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak mengasihi dengan segenap hati. Ahli Taurat dan orang Farisi itu tahu kebenaran. Sepertinya mereka mengasihi Tuhan,
Tapi sebenarnya mereka tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau mereka tahu kasih Tuhan, pasti mereka tidak akan mempersalahkan orang berdosa ada di bait Allah. Pasti mereka tidak akan menyalahkan atau mencari-cari kesalahan orang. Kalau mereka mengerti kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu menerima kita apa adanya. Walaupun kita orang berdosa, tapi kasih Tuhan menerima kita, mengampuni kita, memulihkan kita, bahkan memberkati kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen yang mengasihi Tuhan? Benar dia ke gereja, benar dia terlibat melayani Tuhan, tapi sayang tidak dengan segenap hati. Mungkin saudara sudah sangat-sangat aktif ke gereja, tetapi saudara datang karena terpaksa, atau hanya rutinitas semata, atau saudara sudah melayani Tuhan. Mungkin saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, pelayan altar, dan pelayanan-pelayanan lainnya di gereja saudara aktif di sana. Saudara sudah melayani Tuhan tetapi tidak dengan segenap hati. Ini masalah bagi Tuhan. Tuhan tidak menerima orang-orang yang setengah hati, saudara. Datang kepada Tuhan, melayani Tuhan tetapi tidak dengan segenap hati. Ibarat saudara menikah dengan seorang, tapi tidak dengan orang yang saudara cintai. Saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara? Pasti saudara akan mengalami tekanan dalam hidup saudara. Karena saudara menikah bukan dengan orang yang saudara cintai. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara datang dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Ada banyak orang yang fokus pada penampilan karena mereka pikir Tuhan berkenan dengan penampilan mereka. Tidak, saudara. Sekalipun itu penting, tapi itu bukan yang paling penting, saudara. Karena yang paling penting adalah kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Saya teringat kembali kepada Bapak Abraham. Waktu Tuhan minta supaya Abraham mempersembahkan anak satu-satunya, yaitu Ishak, sebagai korban persembahan, korban bakaran kepada Tuhan. Ishak ini kan anak yang paling dikasihinya. Memang dia punya anak yang lain, Ismail, tetapi Ishaklah yang paling dia kasihi. Tuhan menguji Abraham, siapakah yang paling Abraham kasihi? Apakah Tuhan ataukah Ishak? Abraham memang mengasihi Ishak, tetapi Abraham lebih mengasihi Tuhan Allah Israel daripada anaknya. Amin. Haleluya. Tuhan tidak mau Abraham mengasihi Ishak lebih daripada Tuhan. Karena kalau Abraham lebih memilih Ishak, Ishak itu sudah jadi berhala. Saudara ngerti maksud saya? Artinya begini. Kalau saudara lebih mengasihi pekerjaan saudara daripada Tuhan, sampai saudara hari Minggu tidak bergereja, itu berarti pekerjaan saudara sudah jadi berhala buat saudara. Kalau saudara mengasihi keluarga saudara lebih daripada Tuhan, itu berarti keluargamu sudah menjadi berhala. Tuhan mau kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Kita mau prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, berarti kita harus memberi yang paling terbaik buat Tuhan. Yang pertama apa, saudara? Yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Waktu kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita betul mengasihi Tuhan, pasti kita akan memberikan waktu kita yang paling terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kalau datang ibadah ya jangan terlambat. Itu berarti saudara mengasihi Tuhan. Tapi kalau sudah terlambat itu berarti saudara
tidak dengan segenap hati. Betul saudara terlibat dalam pelayanan, tapi tidak dengan segenap hati. Saya mau tanya sama saudara. Ketika saudara sedang janjian dengan pacar saudara, saya mau tanya, janjian jam 7 malam, saudara mau datang jam berapa? Pasti saudara yang mengasihi kekasih hati saudara, pasti saudara akan datang sebelum jam 7. Karena hari yang saudara janjikan itu hari yang saudara tunggu-tunggu. Betul? Makanya saudara datang lebih awal. Karena saudara mau ketemu dengan kekasih hati saudara. Tapi kalau saudara datang terlambat, berarti kekasih hati saudara bukan orang penting. Bisa saja, kalau saudara terlambat datang, bisa saja saudara ketemu dengan orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya, orang yang mengasihi Tuhan, pasti hari-hari ibadah itu menjadi satu kerinduan di dalam dirinya. Sehingga dia selalu datang lebih awal. Karena dia rindu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam pelayanan yang saya gembalakan, kami melakukan ibadah tepat waktu. Mau berapa orang yang datang, kalau sudah waktunya saudara, kita harus mulai. Kenapa? Karena kita mau memberikan yang paling terbaik buat Tuhan, yaitu waktu kita. Amin. Kalau saudara hidup di zaman Nuh, saudara terlambat, apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak menghargai waktu di zaman Nuh itu? Binasa. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan tidak menghargai waktunya. Saudara yang dikasih Tuhan, berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mulai hargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara mengasihi Tuhan, berikan waktu yang terbaik, yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara mengasihi Tuhan, tetapi saudara selalu datang terlambat, saya meragukan kasih saudara. Saudara pernah naik kereta api? Kereta itu tidak tunggu lama, saudara. Betul? Dia hanya diam sebentar dan berjalan kembali. Saudara yang terlambat, saudara akan ditinggal. Jangan sampai terlambat, saudara. Nanti kita bisa ketinggalan kereta. Berikan waktumu yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara mengasihi Tuhan, pasti saudara memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Apa? Yang pertama, waktu kita. Yang kedua, saudara, tenaga kita, kekuatan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari awal penciptaan sampai sekarang ini, Tuhan memakai manusia terlibat dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan selalu melibatkan manusia untuk pekerjaan Tuhan yang besar itu. Haleluya. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menyerahkan semua kekuatannya kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai orang itu dengan segala keterbatasannya untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara lihat Nabi Nuh. Tuhan memakai dia dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya sebagai manusia. Tapi Tuhan pakai tenaganya untuk membuat satu bahtera yang besar, untuk menampung hewan-hewan saudara, dan menampung keluarganya. Tuhan memakai Nuh untuk karya keselamatan di zaman Nuh. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memakai tenaga Musa yang terbatas untuk melakukan hal-hal yang tidak terbatas. Amin. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Baik itu keahlian saudara, kemampuan saudara, kekuatan saudara, untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang dahsyat ini. Kalau saudara mengasihi Tuhan, serahkan tenaga saudara untuk Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Amin. Kalau saudara mengasihi Tuhan, layani Tuhan dengan kekuatanmu. Haleluya. Yang ketiga saudara, orang yang mengasihi Tuhan pasti dia menyerahkan hidupnya. Amin. Serahkan hidupmu seluruhnya kepada Tuhan sebagai wujud kita cinta Tuhan. Haleluya.
Kalau saudara mengaku mengasihi Tuhan, tetapi saudara tidak menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, itu berarti saudara setengah hati. Menyerahkan hidup kepada Tuhan itu artinya saudara memberikan seluruh hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tidak memperhambakan diri saudara kepada dosa, tetapi menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerahkan hidup kita tinggal sisa. Persembahkan kepada Tuhan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi satu contoh. Di dalam Alkitab, seorang yang hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan, dia adalah Samuel. Samuel diserahkan Hana ibunya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Amin. Haleluya. Saulus yang artinya besar ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan berganti nama menjadi Paulus, yang artinya kecil di hadapan Tuhan. Amin. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan secara utuh, sebagai wujud kasih saudara kepada Tuhan. Maka saudara yang tidak ada artinya berarti dalam rencana Tuhan yang luar biasa ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku mengasihi Tuhan, serahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, berarti kita harus memberi yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Yang pertama, yang harus kita berikan kepada Tuhan sebagai wujud cinta kita. Kita mengasihi Tuhan, kita memberi yang paling terbaik buat Tuhan. Yang pertama, waktu kita. Yang kedua apa? Tenaga kita. Yang ketiga, hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita akan memberi waktu kita, tenaga kita, bahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pasti hasilnya maksimal. Dan Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, kalau saudara mengasihi Tuhan, jangan setengah hati, tapi kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia memberi yang paling terbaik buat Tuhan. Yang pertama, waktunya, tenaganya. Yang kedua, yang ketiga, hidupnya. Dia persembahkan, dia berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga firman Tuhan ini menjadi hidup bagi mereka. Sehingga mereka bukan hanya sekedar mengasihi Tuhan, tapi tidak dengan segenap hati seperti yang dilakukan Amazia. Tetapi mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mereka memberikan waktu mereka, tenaga mereka, hidup mereka untuk Tuhan sebagai wujud cinta kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Hamba berdoa berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada, hidup mereka diberkati, masa muda mereka diberkati, mereka yang sudah berumah tangga, keluarga mereka diberkati. Mereka diberkati dalam usaha pekerjaannya, masa depannya diberkati. Mereka yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan lawat, Tuhan jamah mereka. Sehingga mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus terjadi buat mereka. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan mereka penghiburan sejati. Hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Khusus keponakan kami tercinta, Cecilia Kartika Wijaya Yakob, Tuhan memberkati dia. Di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, masa depannya, diberkati Tuhan Yesus. Hamba berdoa, berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Semua mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau didoakan, saudara bisa japri saya. Kalau saudara mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani konseling, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di nomor call center 08191301583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang pendengar yang setia dimanapun saudara berada, saya mengundang Bapak Ibu Saudara pendengar setia dalam ibadah KKR, ucapan syukur, audio renungan pagi mengudara tepatnya hari ke-1500 yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore. Tempatnya di Hotel Infinity 8, Infinity 8 Jimbaran, Bali. Bapak Ibu Saudara yang mau hadir dalam ibadah ucapan syukur tersebut, harap mendaftarkan diri saudara segera. Karena kursi terbatas, supaya kami juga dapat mempersiapkan maksimal untuk menyambut Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah ucapan syukur, ibadah KKR tanggal 30 Juli nanti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah diberkati melalui pelayanan audio renungan ini, saudara bisa mendukung dan mensukseskan pelayanan ini dengan mendukung melalui dana. Saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Tuhan Yesus memberkati saudara supaya saudara jadi berkat bagi sesama. Dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis, memberkati dan menjangkau mereka yang belum terjangkau. Supaya makin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Makin banyak orang dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.